bagaimana sebagai student kita boleh menjadi impact di tengah-tengah kawan-kawan atau rekan-rekan ataupun community yang tidak percaya kan. Kalau melalui hidup saya, apa yang saya sudah alami, saya menjadi impact di college saya dulu di tengah kawan-kawan saya yang berbilang kaum bangsa dan agama itu melalui kehidupan saya. Saya masih ingat lagi, saya belajar di Seto College Pak dulu, tahun 2014. Saya ambil course Law Enforcement. Dan kalau dikelaskan kawan-kawan, like 90% adalah rekan-rekan Muslim. Cuma ada 2 orang saja yang Kristen, saya dengan kawan saya. Dan kalau di hostel, kami ada 10 orang pelajar, dan kami ada 5 orang yang Kristen, begitu. Tapi mereka mereka empat nih kan, mereka adalah Kristen yang IC saja. Yang kalau di kampung pun mereka tidak pernah di gereja, begitu. Dan yang selebihnya rekan-rekan Muslim lah. So this is my community, this is my surrounding lah, begitu masa student. Nah, macam mana saya boleh jadi berkat kan? Macam mana saya boleh berimpak? Um, ada banyak cerita sebenarnya kawan-kawan, tapi saya rasa saya harus singkatkan. Mungkin saya cuma ambil satu cerita lah, satu cerita. Nah, satu hari, oh ini interesting nih. Satu hari, ingat ada 5 orang, ada 4 orang Kristen yang tapi mereka tidak pernah pergi gereja, cuma saya seorang saja. Nah, satu hari di hostel kami ada terjadi macam macam diserang hantu begitu Pak. Macam haunted Pak, kami punya hostel begitu. Apa yang berlaku? Setiap kawan-kawan saya ini kan, mereka 9 orang, mereka mengalami gangguan. Nah, salah satu gangguan yang mereka mereka alami adalah mereka mendengar bayi menangis, seram kan? Ada yang mendengar suara bayi sedang ketawa. Nah, ada satu kawan saya itu lagi baru 2 minggu dia punya datu meninggal. Di tengah-tengah subuh, jam 4, jam 5 pagi, dia bilang dia dengar suara datuk dia memanggil dari luar hostel kami. Hete, something like that. Ada pula ada pula kawan-kawan yang lain, itulah dengar baik menangis, baik ketawa, ada yang dengar bau harum macam begitu, ini tiba-tiba bau busuk. Nah, kawan-kawan, nah waktu ini terjadi kan, guys, saya tidak mengalami semua tuh, dan saya mungkin tidak ada di hostel juga pada waktu itu, dan mereka semua mengalami itu. Nah, itu kan mereka semua mengalami secara personal. Jadi kalau orang cakap, apa bukti kau? Tidak ada bukti, sebab itu dia mengalami secara personal. Tidak ada orang saksi, begitu. Nah, satu hari, satu malam, mereka semua, 9 orang nih, mereka di ruang tamu. Ada yang main game, COC, Dota 2, ada yang sedang merokok, ada yang sedang minum, um, ada yang sedang tengok movie. Mereka semua di sana lah. Nah, tiba-tiba di pintu depan hostel kami, dia terbuka, Pak, dia terbuka. Dan sebelah pintu besar tuh ada cermin. Tapi cermin, ya cermin, apa betul yang cermin itu? Lupa saya. Tetapi boleh boleh lihatlah bayangan dari luar. Nah, tiba-tiba mereka bilang, lewat malam mereka nampak ada satu jembalang limpas, dia bilang. Satu jembalang limpas, tinggi, mereka cakap, besar dan tinggi, hitam. Dan kemudian itu kursi yang kami letak di luar kan, dia bergerak nih. Dia bergerak. Ini cerita yang kawan-kawan Muslim yang lain mereka panggil Ustadz, Bomo lah, Bomo, untuk membersihkan begitu. So waktu Bomo itu pergi kepada setiap bilik kan, jadi kami ada 3 bilik. Nah, bilik pertama ketika Bomo itu pergi di sana, Bomo itu bilang, oh di kapil ini ada ada bayi, dia bilang.
ada seorang baik begitu. Saudara bilang, oh ini pula yang baik yang menangis tuh, dia bilang. Dia cakap lagi, yang kafir satu lagi ini pun ada baik, dia bilang. Oh mungkin ini baik pula yang sedang ketawa tuh. Dia pergi bilik sebelah lagi, oh di sini ada jembala, oh di sini ada penunggu, dia bilang. Jadi setiap katil ada penunggu dia yang tersendiri. Dan ternyata Bomo itu bilang, sebelum ini rumah ini ada case orang bunuh diri. Ada case orang bunuh diri. Jadi mungkin itu yang buat itu roh berkeliaran lah sini sana kan. Nah, itu Bomo pergi ke bilik terakhir di mana saya tinggal di sana lah. Nah, ketika Bomo itu pergi yang bilik terakhir, Bomo itu cek setiap katil. Katil ini ada penunggu, katil ini ada penunggu, katil ini ada hantu. Sekali Bomo itu berhenti di sebuah katil, dia heran. Kemudian dia teriak dengan satu rumah, siapa punya katil ini? Dia bilang. Dan kawan-kawan saya semua pun terkejutlah. Ini katil siapa? Lalu kawan saya dia bilang, oh itu katil si Max. Kemudian kenapa Bomo? Lalu tuh Bomo bilang, ini katil sangat bersih. Dia bilang, ini katil tidak ada penunggu, ini katil bersih. Siapa dia? Begitu. Nah, kawan saya yang Muslim, imagine kawan saya yang Muslim, bukan kawan saya yang Kristen. Kawan saya yang Muslim, dia cakap macam ini. Oh, itu katil si Max. Si Max ini dia selalu pergi gereja. Si Max ini kalau di rumah selalu pasang lagu rohani, dia baca Alkitab. Nah pada waktu itu saya tidak ada di sana. Saya cuma tahu pasal cerita ini waktu saya sudah balik. Mungkin saya dari kampung atau saya dari pelayanan. Nah, moral story saya daripada cerita saya ini kan, ternyata kan kawan-kawan kan, kalau kita hidup kita berimpak di tengah kawan-kawan kita bukan percaya. Sometimes kita tidak perlu bagi tahu yang, oh saya Kristen bah, oh saya pergi gereja bah, oh saya baca Alkitab bah. Sometimes kita tidak perlu bagi tahu yang kita Kristen, tetapi orang-orang di sekeliling kita, terutama yang tidak percaya, mereka melihat kehidupan kita. Mereka yang diberkati karena mereka melihat kehidupan kita yang berimpak, begitu. Dan cerita itu tidak banyak di sana. Jadi teruskan. Kamu ingat gak ada kawan saya yang tadi yang Kristen tapi tidak pernah pergi gereja tuh? Nah, selepas dari minggu itu kan kawan-kawan, mereka semua ikut saya pergi gereja. Mereka semua ikut pergi gereja dan puji Tuhan lagi beberapa bulan selepas itu mereka semua dibaptis di gereja. So ini adalah satu hal yang sangat luar biasa dan now I know yang kehidupan kita dilihat oleh orang dan biarlah kehidupan kita ternyata berimpak